Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillah, sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kita bersyukur Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan, yang mana kesehatan dan kesempatan itu bisa kita gunakan untuk yang baik-baik. Salawat teriring salam, mari kita haturkan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, sahabat jiwa yang berbahagia dimanapun Anda berada. Tak ada gading yang tak retak. Tak ada manusia yang tidak salah. Manusia secara normalnya pasti tidak suka salah secara normal. Tapi karena ketentuan tadi tidak ada yang sempurna, kita akan merasakan yang namanya salah. Tidak usah jauh-jauh, sholat, puasa, sedekah, tidak usah jauh-jauh. Urusan kepada orang tua saja. Karena semua kita yang terlahir di sini sebagai anak, betul? Tidak ada manusia yang sempurna, ada saja salahnya. Sebagai anak, sebagai orang tua, karena kita punya anak. Sebagai pasangan bagi pasangan, sebagai warga negara, dan lain sebagainya. Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW bersabda, kullu bani Adam khutta'un. Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti pernah salah. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, kenapa Ustadz kita ini kok manusia mesti salah? Disitulah kita belajar bahwa Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pemaaf. Seandainya kita manusia ini tak pernah salah, maka sifat Allah yang Maha Pemaaf, nama Allah yang Maha Pemaaf dan Pengampun itu tak berguna lagi dia. Makanya Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah akan maafkan kesalahan kita sebesar apapun. Sampai dalam sebuah hadis Sahih Bukhari Muslim, Allah lebih cinta kepada seorang manusia yang pernah salah kemudian dia bertaubat daripada manusia yang merasa tak pernah salah. Allah sangat senang, sangat bahagia. Sebesar apapun dosa kita akan Allah ampuni. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Pertanyaannya berikut muncul, Ustadz, kenapa kita manusia ini mudah sekali salah, mudah sekali terpeleset? Apa masalahnya Ustadz? Yang pertama, tidak bisa dibantah alasannya, bahwa kita ini kurang ilmu. Kita sebagai manusia berbuat dosa, berbuat salah, bermaksiat, itu lantaran kita kurang ilmu. Tak bisa dibantah. Kita salah karena memang kita kurang ilmu. Dan memang kita terlahir semuanya tidak memiliki ilmu. Yang kedua, kenapa Ustadz? Kita ini kok gampang betul berbuat salah. Yang kedua, kita itu akan salah karena kita ini kurang awas, kurang ingat, suka lalai. Apalagi sekarang ada duduk sebentar stalking, duduk sebentar scrolling, duduk sebentar kamera. Orang-orang dulu habis sholat berzikir. Karena tadi ada yang menyibukkan habis sholat. Begitu terus. Ya, begitu terus. Ini yang terjadi di kita. Sekarang ini banyak hal yang membuat kita bisa lalai. Banyak sekali. Pekerjaan, gadget, kecanggihan, mudahnya informasi, banyak sekali. Yang berikutnya, apa yang membuat kita itu kok salah sebagai manusia? Kurang memilih pergaulan yang baik. Kurang memiliki teman yang baik. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada,
Banyak orang itu kadang dia tidak suka bergosip. Tapi karena teman dekatnya suka bergosip, ikut bergosip. Ada ibu-ibu yang suka betul memaafkan suami. Hanya karena temannya mendendam ke suami, dia ikut-ikutan dendam kepada suami. Teman. Salah pilih teman, tidak benar memilih teman, akan membuat kita mudah terjerembab kepada salah. Ingat, buah busuk, buah baik didekatkan, maka yang berubah buah yang baik bukan buah yang busuk. Buah baik sedikit demi sedikit, lama-lama ikut menjadi busuk. Hati-hati, kalau salah pilih teman, kita akan mudah terpeleset dan berbuat dosa. Mudah-mudahan kita sahabat jiwa yang berada di sini dimanapun Anda berada, Allah jaga untuk tetap kuat bertaubat dan kembali kepada Allah walaupun salah itu banyak kita lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillah sahabat jiwa, segala puji bagi Allah yang malam hari ini kembali mempertemukan kita dalam program Renungan Jiwa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, malam hari ini kita akan kembali belajar, mendengarkan untayan hikmah penuh makna, tentunya dari guru-guru kita dan juga kita akan mendengarkan kisah inspiratif dari seorang tamu spesial malam ini. Ada dua orang guru kita yang nantinya akan bertauziah. Yang pertama tauziahnya tadi kita sudah dengarkan, ada Ustadz Ransi Al-Indragiri, kemudian nanti juga akan ada Ustadz Abu Fida. Sahabat jiwa, tema kita malam hari ini adalah Ya Allah, sudikah engkau menerima taubatku? Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, seseorang yang dikatakan baik sahabat jiwa bukanlah ia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Namun ketika ia berbuat kesalahan, ia menyadarinya, ia menyesali. Kemudian ia memperbaiki diri, memohon ampunan kepada Allah dengan cara bertaubat, sembari berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang ia lakukan. Tentunya semua manusia di dunia ini pernah memiliki salah maupun berbuat dosa. Termasuk kita semua di sini. Betul ibu-ibu? Betul. Nah, namun Allah adalah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah ampuni kita, Allah bimbing kita menuju ke jalan yang insya Allah semoga diridhoi olehnya. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Seperti tamu kita pada malam hari ini, beliau pernah sukses dalam dunia hiburan, harta dan ketenaran diraihnya. Namun ia sempat tergelincir dalam permasalahan terkait dengan narkoba yang menyebabkan ia jatuh ke titik terendah dalam hidup. Namun kini ia berusaha bangkit sahabat jiwa. Di tengah segala macam ujian yang ia dapatkan dari Allah, ia berusaha mendekatkan diri kepada Allah dan juga menjadi pribadi yang tentunya lebih baik lagi. Saya panggilkan tamu kita malam hari ini dia Mbak Tri Retno Prayudati atau Mbak Nunung. Assalamualaikum Mbak Nunung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Bu. Waalaikumsalam. Selamat sore. Ya Mbak Nunung, bagaimana kabarnya? Sehat Mbak Nunung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Saya ingin mengucapkan selamat nih karena saya dengar Mbak Nunung ini baru saja membuka restoran ayam panggang ya Mbak ya. Ini baru satu cabang. Wah, nanti insya Allah puluhan 19, ya. Alhamdulillah saya sih punya keinginan sampai 15 outlet. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita aminkan bersama ya sahabat jiwa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Tapi saya juga mendengar nih Mbak Nunung ini sempat sakit juga ya. Kondisi kesehatan Mbak Nunung hari ini seperti apa Mbak? Alhamdulillah sudah baik. Dokter sudah menyatakan bahwa ya bersih sudah. Tapi ya tetap waspada karena cancer itu kan sebelum 5 tahun belum bisa dibilang survivor ya. Jadi masih kita masih waspada aja. Kita masih hati-hati aja. Tapi keren Mbak Nunung bisa menghadapi itu semua ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, nanti kita akan berbincang ya bersama dengan sahabat jiwa juga, bersama dengan guru-guru kita. Kita akan berbincang mengenai kisah hidup dari seorang Nunung nih ya.
Namun sahabat jiwa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut ini, program Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Tentunya Renungan Jiwa dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Itu dia sahabat jiwa, cuplikan singkat dari seorang Tri Retno Prayudati atau Mbak Nunung yang kita kenal selama ini ya. Mbak Nunung ini bisa dibilang hampir setiap hari dahulu tuh saya nih, dan saya yakin juga sahabat jiwa lainnya itu melihat sosok Mbak Nunung ini di televisi ya Mbak ya. Nah tapi kalau boleh tahu Mbak Nunung, sekarang ini kesibukan Mbak Nunung apa nih Mbak? Kesibukannya sekarang masih wara-wari di TV aja, cuman belum ada program yang reguler ya, tapi masih bintang tamu keliling aja. Pada saat saya di TV, sekarang kan memang di TV lagi anak-anak muda. Memang ya dunia itu kan berputar kan ya sudahlah yang sepuh-sepuh ini leren dulu gitu, biar yang muda-muda ngasih kesempatan sama anak-anak muda yang sekarang. Ya walaupun saya sebetulnya masih terlibat sama mereka-mereka, tapi saya juga sudah mulai punya usaha baru tentang kuliner ya gitu, karena memang saya sejak remaja itu memang bisa masak. Masya gitu. Allah, keren. Bisa masak. Jadi ya Allah akhirnya memberikan saya rezeki, mengingatkan saya lagi, lah kamu kan bisa masak. Kenapa nggak dimanfaatkan, itu bahasanya ya dalam pikiran saya gitu. Itu kan suatu petunjuk juga ya Pak Ustadz ya gitu. Karena kita hidup itu kan terus berjalan. Kalau saya cuma merenungi kapan ya gue dipanggil TV, kapan ya gue dipanggil TV, biar kering saya lama-lama ya kan. Nah akhirnya oh ya kenapa ya, akhirnya waktu itu saya masak online dan itu online itu sangat berjalan banget dan sampai kita kewalahan, terus banyak banget yang nge-DM, kenapa sih nggak buka restoran aja Mbak Nung? Oh iya kenapa enggak ya, ya akhirnya saya coba untuk buka restoran tapi yang nggak besar sekali, akhirnya berjalan dengan lancar dan banyak lagi permintaan, kenapa sih nggak buka di Jakarta, kenapa sih nggak buka di Lampung, kenapa sih nggak buka di Batam, kenapa nggak buka di Sumatera, banyak banget permintaan ya. Terima kasih. Akhirnya saya awali dengan membuka di Jakarta Pak Ustadz. Alhamdulillah semua antusias banget dan rame banget, mudah-mudahan itu tidak menjadi viral aja ya, karena saya akan buka di sana lagi gitu. Jadi saya merasa bangga bahwa mereka itu bukan hanya melihat sosok Nunung sebagai seorang komedian aja. Ternyata apa yang bisa saya sajikan, mereka sangat menikmati dan mereka sangat suka dengan masakan saya. Aduh, itu Masya Allah, saya jadi penasaran nih Mbak Nunung. Tapi Mbak Nunung berarti ini sedang menjalani peran baru begitu ya, menjalani bisnis kuliner ya. Nah kalau bisa dibandingkan nih Mbak Nunung, kira-kira Mbak Nunung versi yang sering tampil di acara komedi sama Mbak Nunung yang mungkin sekarang lebih fokus di bisnis kuliner, apa perbedaan perasaan yang Mbak Nunung rasakan? Apakah lebih bahagia yang mana nih Mbak kalau boleh dibandingkan? Ya dua-duanya bahagia Mbak, karena dapat uang kan. Alhamdulillah ya. Dua-duanya saya harus bahagia, ya kan, nggak bisa saya bahagia di masakan sekarang ya karena masakan sekarang lagi laris gitu loh. Enggak lah, komedian nggak bisa dipisahkan dengan darah saya. Masya Allah, Ya, boleh gitu. tepuk tangan untuk Mbak Nggak bisa Nunung. dipisahkan. Saya bisa berdiri di sini, saya bisa menjadi sosok Nunung, saya bisa orang mengenal saya karena saya komedian. Ya alhamdulillah nama saya manfaatkan sekarang untuk berjualan. Nah itu, dan ternyata memang saya jualan ini ya dihijabahi sama Allah gitu. Karena Allah tahu bahwa saya ini kan hidup nggak sendiri. Hidup terus berjalan, saya itu masih menaungi seberapa banyak keluarga saya yang semuanya Mbak, Bunda, Umi, pokoknya semua saya gitu. Ya makanya ya inilah gitu. Ini saya anggap bahwa ini juga ternyata saya jualan itu juga itu rezeki. Saya juga dengar itu Mbak Nunung. Mbak Nunung ini juga merupakan seorang tulang punggung keluarga. Ada 50 orang ya Mbak yang dihidupi oleh ya Mbak dulu Nunung? dari awal-awal 50 orang, tapi kan ya enggak 50 kecil terus kan enggak kan. Sekarang sudah kuliahnya udah pada selesai, udah pada kerja, udah sebetulnya masih cuman tidak sebanyak dulu. Okay. Tapi ya mereka masih ada yang kuliah, masih ada yang SMA, masih tapi tidak sebanyak dulu. Dari saudara, anak hingga cucu. Saudara begitu semua, ya? pokoknya dari Masya Allah. saudara sampai anak sampai cucu. Itu peran yang tidak berubah ya ternyata Tapi ya Mbak ya, itu suatu seorang tulang kebahagiaan saya. punggung keluarga. Iya. Oke.
Oke, mungkin dari Ustadz ada yang ingin bertanya ke Ustadz Transi terlebih dahulu. Ingin tanya apa nih ke Mbak Nunung? Ya, saya ini termasuk kalangan muda kata Mami tadi. Yang orang dulu saya sering terhibur oleh beliau. Tapi tadi ada yang menarik sekali. Beliau Mami bilang begini, saya ini sudah tidak muda, sekarang TV diisi oleh anak-anak muda, hidup itu berputar. Saya yang mulai tersingkir tidak sesering dulu, akhirnya sadar, saya ini kan bisa masak ya. Kenapa nggak bisa masaknya saja yang dipakai untuk mengais rezeki. Iya. Akhirnya saya masak dan kita doakan tambah besar usaha beliau di Amin, bidang amin, masak. amin, amin. Tapi ada hal menarik, Mami. Ya. Kalau boleh nih disampaikan ke kami. Apa faktor yang membuat Mami bisa sadar? Ini kan tadi hidayah begitu Iya, ya. iya. Yang tadinya banyak rezeki didapat dari TV, ini rezekinya sekarang Mami pakai skill lama, memasak. Iya. Kalau boleh cerita ke kami, faktor apa yang membuat Mami bisa berpikir seperti itu? Sebetulnya ini semua itu petunjuk ya. Oke. Karena saya memang petunjuk pada saat saya, aduh kok sekarang TV nggak kayak dulu Oke, lagi. ya. Padahal kan hidup saya dari TV Betul. gitu. Tapi saya juga nggak bisa memaksa TV dong Iya. untuk harus memakai saya. Karena memang sekarang anak-anak stand up komedi yang lagi memang Betul. mereka anak-anak hebat yang sekarang memang harus layak dikasih kesempatan Betul. gitu. Nah hidup ini terus berjalan dan pada saat itu saya lagi mengalami titik yang paling terendah. Tahun 2019 saya kena kasus narkoba. Terus 2019 keluar COVID. 2 tahun. Habis COVID saya kena cancer. Nah itu saya itu sampai detik ini Pak Ustadz. Saya mengalami bahwa gini, pada saat saya dulu, ini cerita ya, ya Pak Ustadz. Pada saat saya dulu di tahun 2009 ke sana itu memang lagi puncak-puncaknya saya. Sampai istilahnya hidup itu dikejar duit, saya itu nggak ngejar duit. Saya yang dikejar duit. Saya mau beli mobil aja kayak mau beli kacang. Oke. Nah, cuman tiba-tiba saya kena godaan narkoba. Terus saya keluar narkoba ditinggal ibu saya. Terus kena COVID 2 tahun, udah gak ada pekerjaan. Terus saya kena cancer. Pada saat saya kena cancer itu saya pada saat benar-benar sudah habis gak punya apa-apa. Sampai sekarang Mas Ustadz, saya itu masih bingung investasi saya sebanyak itu kok habis, gimana caranya habis ya? Ini kok aku jadi gak punya apa-apa ya? Habisnya gimana gitu loh. Sampai sekarang saya nggak ngerti. Habis investasi saya yang sebegitu banyaknya bisa lenyap-nyap gitu. Sampai titik ini saya nggak ngerti habisnya gimana. Ya memang pada saat 9 bulan saya direhab, 2 tahun saya kena kena COVID, itu memang kerja. Tapi kalau investasi saya hanya untuk hidup di Qatar itu lebih-lebih. Masih lebih-lebih gitu. Tapi kenapa pas saat COVID selesai, habis semua harta benda saya. Sampai saya hidup di kos-kosan sama suami saya. Hanya ada rumah satu yang tersisa, itu aja sertifikatnya di bank. Karena itu harus hidup, saya masih punya anak-anak, masih punya saudara. Jadi mereka hidup di situ semua, saya sama suami saya di Jakarta ngekos Mbak. Akhirnya saya tidak mengejat siapa aja ya, saya kembali kepada diri saya menyadarkan diri saya harus belajar, oh iya ya, ternyata kaya itu juga ujian. Betul, benar nggak Mas? betul Ya. sekali. Jadi bukan orang miskin aja yang diberi ujian, ternyata orang kaya itu ujiannya lebih besar. Betul. Nah mungkin pada saat saya diberi rezeki yang begitu gampangnya, saya sama suami saya, iman kita lagi kosong. Jadi banyak gampang banget. Godaan masuk itu gampang banget. Nah akhirnya tapi alhamdulillah saya sudah bisa mempertanggungjawabkan semuanya. Saya sudah bisa, ya saya selesaikan semuanya, saya bertanggung jawab. Tapi saya akhirnya gini, ya Allah mohon diampuni semua kesalahan saya. Apalagi saya tinggal ibu saya. Ibu saya itu adalah ratu saya.
Saya yang paling sekarang belum bisa move on, belum bisa mengembalikan kepercayaan diri saya dan saya ditinggal ibu saya karena ibu saya sangat kecewa sekali. Mungkin ya Pak Ustadz, karena pada saat saya kena kasus narkoba ibu saya tahu, orang pertama kali yang tahu ibu saya nonton di TV. Sampai ibu saya sakit sampai nggak ada. Aduh, dosa saya udah banyak banget. Oh, saya sampai belum bisa merawat ibu saya pada saat sakit. Pada saat ibu saya dimakamkan aja, cuman nggak sampai 1 hari saya cuman diantarkan ke makam, dijaga. Habis ibu dimakamkan saya dibawa pulang lagi ke Jakarta. Tapi selama kita masih minta maaf sama Allah, Allah itu maha penolong. Iya kan? Betul. Kita minta kepada siapa aja mungkin belum tentu dikasih. Tapi kalau kita minta kepada Allah, ya Allah. Aduh benar-benar bukan langsung, ya Allah saya minta uang 100 juta nih Nung. Nggak mungkin kan. Tapi dengan saya kembali bangkit lagi tuh dengan saya selalu mohon kepada Allah, saya sholat. Yang pertama saya hanya mendoakan ibu saya. Saya sekarang cuma bisa mendoakan ibu saya. Semoga ya Allah doa saya itu nyampe ke orang tua saya, ibu dan bapak saya. Dan saya selalu mohon ya Allah, saya kepingin, saya maaf kalau saya masih diberi kesempatan. Saya mohon maaf, saya diberi petunjuk. Udah apapun saya ucapkan ke Allah, sedikit demi sedikit akhirnya. Ya bukan dikembalikan ya Pak Ustadz, bukan brek gitu enggak. Ya sedikit demi sedikit dan kesehatan saya, yang terutama kesehatan saya. Karena percuma kita punya harta tapi kita enggak sehat, percuma. Gitu. Masya Allah. Luar biasa, malam ini kita melihat sisi seorang Mbak Nunung yang berbeda ya. Biasanya Mbak Nunung menangis karena terlalu lucu begitu ya, karena bahagia. Saya nangis saja lucu. Masya Allah. Tetap ya, jiwa seorang komedian, Masya Allah. Tapi yang tadi saya tertarik dari kata-katanya Mbak Nunung, ternyata sebelum diuji dengan godaan narkoba, sebelum diuji dengan sakit, ternyata Mbak Nunung menyadari dia diuji dengan kekayaan loh. Masya Allah, sahabat jiwa. Nanti kita akan dalami lagi kisah inspiratif dari Mbak Nunung ini, usai jeda pariwara berikut ini, tetap dalam program Renungan Jiwa. Alhamdulillah sahabat jiwa, Anda masih menyaksikan program Renungan Jiwa dengan tema kita malam hari ini adalah Ya Allah, sudikah Engkau menerima taubatku. Tentunya bersama dengan Mbak Nunung, ada Ustadz Fida, Ustadz Ransi juga. Tadi yang sudah nanya Ustadz Ransi ya, sekarang saya mempersilahkan kepada Ustadz Fida untuk mungkin ada yang mau ditanyakan kepada tamu inspiratif kita malam ini, Mbak Nunung. Iya baik, Mbak Nunung pernah kena kasus narkoba, tapi kan banyak orang yang kena juga kasus yang sama. Saya mau tanya gini, pada saat hamba Allah tuh diangkat sama Allah, itu pasti ada titik balik. Dan titik balik itu biasanya itu adalah hal yang pribadi yang betul-betul kita komunikasikan dengan Allah langsung. Pertanyaan saya, masih ingat nggak Mbak Nunung saat itu tuh, kira-kira apa sih yang Mbak Nunung bilang sama Allah sampai akhirnya Allah terenyuh hatinya begitu. Dan kemudian mengangkat kembali Mbak Nunung sampai sekarang. Ya pasti yang pertama minta pengampunan. Itu yang paling utama, minta pengampunan, minta petunjuk, pengampunan, petunjuk. Ya Allah, akhirnya petunjuk itu terjawab sedikit demi sedikit terjawab. Ya itu banyak banget lah pokoknya permintaan saya kepada Allah. Terutama saya selalu mengirimkan doa buat kedua orang tua saya. Karena saya merasa bahwa saya ini sangat-sangat punya kesalahan terbesar dengan kedua orang tua saya. Mengecewakan seorang ibu itu, aduh, itu udah benar-benar dosa yang terbesar buat kita sebagai hamba gitu ya. Nah akhirnya terjawab sedikit demi sedikit. Terus ya itu Pak Ustadz, pokoknya petunjuk, mohon pengampunan, sholat. Masya Allah. Ini udah bisa jadi ustazah ini. Iya katanya cocok jadi ustazah, Masya Allah. Tinggal aja. Menginspirasi. Alhamdulillah.
Luar biasa. Nah ini selain guru-guru kita nih Mbak Nunung, ini dari penonton juga ada yang ingin bertanya nih ke Mbak Nunung. Kita persilahkan ada di sini dengan Mbak siapa dan sebutkan pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Mbak Nunung, saya Sarifah Putri dari Jakarta. Saya ingin bertanya mengenai kisah perjalanan hidup Mbak Nunung yang sebelumnya divonis sebagai penyintas kanker. Iya. Pertanyaannya, bagaimana cara Mbak Nunung menghadapi masa-masa kritis setelah divonis penyakit kanker? Seperti itu. Terima kasih. Iya. Oke, nah itu Mbak. Ya sebetulnya apapun yang Allah berikan kepada kita, entah itu sakit, seneng apa, kita harus menerima dulu. Apalagi ini sakit, cancer itu kan pertama kali orang didiagnosa cancer pasti yang dihajar psikis. Benar psikisnya, langsung psikis kita ngedrop. Karena kalau udah cancer itu kayaknya di depan kita itu kematian. Ternyata enggak juga, dan cancer itu sekarang bisa diobati. Selagi memang kita patuh, kita taat ya. Dan kembali lagi bahwa itu kan semua kan pemberian gitu loh. Ya sudah kita belajar untuk ikhlas itu kan susah banget ya Pak Ustaz. Ikhlas itu saya ikhlas nggak apa-apa. Aduh itu cuman mulut nggak sampai ke hati. Tapi saya dalam 10 hari itu waktu saya kena ada benjolan itu saya sudah terasa bahwa kena saya. Saya nggak mau cerita sama keluarga, nggak mau cerita sama suami. Saya cuma nangis setiap malam, nangis. Setiap saya sholat malam nangis. Ini apa ya Allah? Karena memang di keluarga saya genetik kansernya ada ya. Jadi pada saat saya menemukan benjolan itu saya udah terasa bahwa kena saya. Itu sejak tahun berapa Mbak Nunung? 2003. 2003. Okay. Terus saya nangis, akhirnya saya bilang sama Allah, ya Allah, apapun ini, kalau tepungan ini nanti hal yang terburuk, saya akan terima. Tapi kuatkan saya ya Allah, kuatkan saya, apapun nanti jawabannya saya akan terima. Ya akhirnya 10 hari kemudian saya menelpon kakak saya yang pernah kena cancer. Mbak, cancer itu bagaimana? Abi, kamu kenapa? Gini. Udah periksa sana. Akhirnya saya cerita sama suami udah langsung. Itu saya mungkin buat saya itu jawaban juga ya. Karena 10 hari loh saya memendam sendiri dengan cuman sholat. Saya nggak mau nangis, sholat saya itu ada keluarga saya yang tahu. Jadi setelah mereka tidur semua, saya bangun, saya ambil wudhu, saya nangis, apapun yang terburuk pun ya Allah saya akan terima. Nah akhirnya ya itu didiagnosa kanker saya. Ya sudah, sekarang apa jalan kanker itu? Kanker itu ya harus operasi. Setelah operasi harus kemo. Nah padahal orang itu banyak banget yang ditakutkan kanker itu kemo. Makanya banyak sekali yang tidak berhasil ya. Mohon maaf ya Bu. Itu karena mereka operasi itu udah merasa ya udah saya operasi. Padahal yang paling penting itu adalah kemo. Dan kemo itu sakit sekali, sakit banget. Tapi ya saya jalani, saya patuh, saya taat apa kata dokter karena saya anggap itu adalah jawaban semua dari Allah. Dan saya sudah berjanji saya siap menerima apapun yang terburuk. Nah gitu, jadi saya jalanin semuanya. Akhirnya sudah mau 4 tahun ya sekarang ini. Saya sering kontrol, dokter bilang udah bersih. Kemarin periksa darahnya dibawa ke Singapura, dilihat darah itu, diperiksa darah genetik. Ternyata nggak ada genetik lagi, udah cuman berhenti. Itu mudah-mudahan benar ya, karena dokter juga bisa salah ya. Tapi mudah-mudahan dengan berita itu benar bang, benar. Saya mohon, pokoknya saya benar. Terus di diri saya sendiri udah bersih, tapi tetap waspada. Karena cancer itu kalau belum 5 tahun belum dibilang survivor. Jadi masih harap-harap cemas karena masih ada sesuatu alat yang dipasang di badan saya yang belum boleh dicopot. Setelah 5 tahun nanti udah dianggap bersih baru dilepas semua alat-alat itu. Gitu Ibu, Mbak. Masya Allah, ternyata Mbak Nunung ini sibuknya bukan hanya di depan layar ya, di belakang layar kita sibuk sekali loh, banyak sekali ujian yang ternyata hadir di hidupnya seorang Mbak Nunung ini, Masya Allah. Cuman saya mau tanya, terus investasi saya itu habisnya gimana ya Ustaz? Nah ini menarik nih tadi nih Ustaz ya. Ya, karena tiba-tiba Saya katanya begitu tadi saja sama gitu. Ustaz Transi tadi mikir juga kemana ya. Mbak Nunung aja gak tahu apalagi kita ya.
Iya, kemana yang nanyanya sama kita? Ya sudah, karena itu semua apa yang kita punya hanyalah titipan. Kalau titipan itu tidak kita manfaatkan yang baik, kita diberi kepercayaan, kita tidak bisa memegang kepercayaan. Ya udah, diambil lagi lah sama yang punya. Oh, Masya Allah. Ustazah Nunung ini. Masya Allah. Subhanallah. Gitu, saya belajar ikhlas, belajar Oke. menerima, belajar itu sulit sekali, tapi sedikit demi sedikit saya bisa menerima semua itu. Oke, Masya Allah. Boleh berikan tepuk tangan kepada tamu inspiratif kita. Luar biasa, kita doakan juga ya. Semoga Mbak Nunung ini segera sehat selalu begitu ya. Sembuh dari segala macam sakit-sakitnya. Dan ke depan tentunya menjalani kehidupan yang bahagia. Alhamdulillah Amin, Mbak, amin, ya Rabbal saya ini kan alamin. belakang-belakang ini lagi banyak layar lebar, itu kan juga rezeki dari Allah. Masya Allah, nanti kita nonton bareng ya sahabat jiwa ya, boleh, luar biasa. Terima kasih Mbak Nunung sudah Sama-sama. bergabung dalam program Renungan Ya. Jiwa malam hari ini. Dan tentunya sahabat, pada segmen berikutnya kita masih akan mendengarkan tausiah dari guru kita, ada Ustadz Abu Fida. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan program Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah takriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ada satu kabar baik dari Allah pada saat mengetahui bahwa hamba-hambanya ini melakukan dosa. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW memberikan juga kabar baik. Apabila ada satu kaum ini tidak pernah berdosa sama sekali, taat sama Allah, maka kata Rasulullah, Allah akan wafatkan kaum itu semuanya dan Allah ganti dengan kaum baru yang mana mereka itu berdosa dan kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran Allah berfirman, Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta, lihat Bunda, cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Karena Allah mempunyai nama baik, nama yang paling baik dari nama-nama baiknya yang lain juga, yaitu At-Tawwab. Maha menerima taubat. Kalau Allah maha menerima taubat, maka harus ada objek yang bertaubat. Ya kita-kita ini. Setiap hari ada saja dosa mata yang kita lakukan. Apalagi sekarang zamannya sosial media. Ini kalau kita lihat, saya lihat nih tampang-tampang TikTok semua nih kebanyakan nih. Kalau udah lihat TikTok bisa 3 jam gak kerasa Bun ya. Karena itu nama aplikasinya, TikTok, jam. Maka jamnya lewat. Tapi kalau ngaji, niatnya sih 1 juz. Ain ketemu Ain udah mulai serat ngantuk. Kenapa itu begitu? Jangan-jangan karena masih ada dosa-dosa yang belum kita taubati di hadapan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusahum la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Ila kiraya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba-hambaku, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena sifat putus asa itu sifatnya setan. Setan itu seandainya, ini kata para ulama, seandainya saat itu iblis itu mohon ampun saja sama Allah, pasti Allah akan ampuni. Karena memang sifat Allah maha pengampun. Tapi sayang, ternyata iblis memilih untuk apa? Untuk menentang Allah dan bahkan lihat. Saya akan goda, saya akan buat banyak anak cucu Adam yang akan melakukan dosa. Bahkan Nabi Adam alaihissalam saat itu pun diusir oleh Allah dari surga karena melakukan kekeliruan. Kekeliruan ini bukan karena Nabi Adam alaihissalam sendirian, tidak. Karena ada apa? Adanya iblis yang mengganggu dirinya, menipu dirinya, mengkelabui dirinya agar kemudian melakukan hal tersebut. Bahkan
Saat Allah bertanya kepada Nabi Adam alaihissalam, kenapa engkau lakukan itu? Bukankah aku sudah mengatakan la taqraba hadis sajarah. Jangan deketin ya pohon yang ini. Bukan dideketin, dimakan buahnya. Nabi Adam alaihissalam mengatakan, ya Rob, hamba gak nyangka ada makhluk yang berani bersumpah dengan namamu. Karena saat itu iblis mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau kamu makan buah yang ini, maka kamu akan bisa selama-lamanya di surga. Wallahi, iblis bersumpah dengan nama. Zaman sekarang banyak juga yang gitu tuh. Mau nipu, wallahi, nama Allah dibawa-bawa. Mau mutus janji, karena sekarang gara-gara ada handphone, itu membuat orang kayaknya gampang sekali untuk memutus silaturahim. Telepon, aduh qadarullah nih gak bisa datang. Udah tinggal 5 menit lagi padahal janjiannya. Mudah sekali. Qadarullah, melibatkan nama Allah, menyebut nama Allah pada saat dia melakukan kemaksiatan. Naudzubillah. Tapi walaupun sudah sebegitu dahsyatnya manusia melakukan kemaksiatan, bahkan membawa nama Allah untuk kemudian melakukan kemaksiatannya itu, Allah tetap membuka tangannya lebar-lebar. Pada saat ada hambaku yang meminta maaf kepadaku, meminta ampun kepadaku, taubat kepadaku, maka aku pasti akan mengampuninya. Ini ada satu kisah sahabat jiwa. Di zaman Nabi Musa alaihissalam pernah hampir 7 atau 8 tahun saat itu hujan tidak turun. Enggak turun hujan. Jadi kering sekali. Dan saat itu orang-orang Bani Israel mengatakan kepada Musa alaihissalam, wahai Musa, katakan Tuhanmu bisa turunin hujan. Ayo dong bilang sama Tuhanmu, turunkan hujan. Nanti kami pasti beriman. Nabi Musa kalamullah. Langsung bicara sama Allah. Kemudian Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang Bani Israel saat itu, besok kita kumpul semua di lapangan. Saya akan berdoa memohon kepada Allah, diaminkan oleh saudaranya Harun alaihissalam, dan juga saat itu ada Yusa ibn Manas, yang mana Yusa ini adalah calon nabi. Lihat, 3 orang-orang soleh di masa itu. Keesokan harinya berkumpullah mereka di tengah lapang. Dan Nabi Musa bermohon kepada Allah, ya Rob, diaminkan oleh orang-orang yang ada. Pagi mulai menjelang siang. Jam 12 hujan belum turun juga. Jam 1 hujan belum turun juga. Mulai resah Nabi Musa. Nabi Musa kemudian mengatakan kepada Allah, ya Rob, engkau kan mengetahui sifatnya umatku, kaumku ini nih, Bani Israel nih. Kita berhasil aja, belum tentu mereka mau beriman. Apalagi ini. Aku udah minta, engkau tidak turunkan juga hujan. Apa kata Allah? Wahai Musa, sesungguhnya ada 1 orang di antara mereka itu yang pernah berdosa kepadaku dan sampai sekarang masih aku tunggu taubatnya. Orang itu belum bertobat juga. Oh, kata Nabi Musa, itu masalahnya. Baik. Akhirnya Nabi Musa menghadap kepada kaumnya dan mengatakan, wahai kaumku, aku tahu ini penyebabnya. Ternyata ada yang berdosa, Allah sudah tunggu-tunggu sampai sekarang, belum taubat juga. Maka coba deh, yang dosa ngaku aja. Ke depan biar nanti kita doakan mohon ampun kepada Allah. 8 tahun gak hujan. Gara-gara 1 barokokok nih. 1 orang ini yang belum taubat kepada Allah. Kira-kira nih, kalau ada misalnya zaman sekarang seperti itu. Atau sekarang misalnya, ayo bunda siapa yang berdosa semalam? Maju ke depan nanti kami doakan, ada yang mau ngaku gak? Ini 8 tahun. Gak hujan gara-gara ini orang, kira-kira orangnya maju apa enggak? Enggak, akhirnya lihat-lihatan semua. Kamu kali? Enggak, kamu kali. Saling lihat-lihatan cari siapa ini yang maju. Gak ada. Dan ternyata di tengah kerumunan orang saat itu ada seorang hamba yang menundukkan wajahnya dan mengatakan, ya Rabb, atu fadeni, ini tubtu ilaik.
Ya Allah, tutup aibku ya Allah. Selama ini engkau sudah menutupnya, tutup. Jangan sampai ketahuan nih saya ini yang dosa ya Allah. Ini tubtu ilaik. Aku memohon taubat kepadamu, aku bertaubat ya Allah. Menetes air matanya, tas. Saat menetes air matanya, hujan pun turun dengan deras. Semua gembira, kecuali satu orang. Ada satu orang yang gak gembira. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa kembali berkata kepada Allah, ya Rabb, kan tadi katanya ada yang dosa. Ini belum ada yang maju, kok hujan sudah turun. Nanti dibilangnya saya tukang bohong lagi. Kemudian Allah berkata kepada Nabi Musa, wahai Musa, baru saja hambaku bertobat kepadaku. Yang mana orangnya ya Allah? Kasih tahu saya. Ternyata Nabi Musa kepo juga dulunya. Apa kata Allah? Hadza baini wa bain abdi. Kamu gak bisa tahu karena ini antara aku dan hambaku. Begitu Allah, Allah yang maha menerima taubat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sahabat jiwa, Ustadz Abu Fida mengingatkan kita untuk jangan pernah malu bertaubat kepada Allah. Karena tentunya Allah ini maha pengampun dan ternyata Allah juga menyukai orang-orang yang memohon ampunan kepadanya dan juga bertaubat kepadanya. Subhanallahi wa bihamdih. Sahabat jiwa, jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Renungan Jiwa akan kembali untuk Anda. Saya akan mempersilahkan kepada para jemaah yang hadir pada malam hari ini untuk bisa bertanya langsung kepada guru-guru kita. Tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, terima kasih Anda kembali dalam program Renungan Jiwa. Ini saatnya saya mempersilahkan untuk sahabat jiwa yang sudah hadir langsung pada malam hari ini untuk menyampaikan keresahan jiwanya kepada dua guru kita, ada Ustadz Ransi maupun Ustadz Fida. Kita mulai dari yang pertama nih sahabat jiwa, boleh perkenalkan namanya siapa dan ingin curhat atau tanya apa nih? Ya, izin sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin sebelumnya perkenalkan nama saya Kania Nafa Akila, biasa dipanggil Kenny dari Bekasi Timur. Ya, sebelumnya izin Ustadz, tadi dari apa yang Ustadz sampaikan, Ustadz bilang bahwa buah yang segar, buah yang baik itu akan ikut menjadi buruk jika memang berdekatan dengan buah yang sudah busuk seperti itu. Tuh. Namun pertanyaan saya, bagaimana sih kita dapat menjadi influence yang baik bagi orang lain gitu? Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget loh pertanyaannya Ustadz. Mengajak saya juga introspeksi diri begitu ya. Kita semua apakah sudah menjadi orang yang baik untuk lingkungan sekitar? Silahkan Ustadz Ransi. Pertanyaannya bagus sekali, sahabat jiwa dimanapun Anda berada. Kita diajarkan untuk jaga jarak dari orang yang merusak. Karena bila dekat, sedikit demi sedikit lama-lama merusak kita juga. Tapi kan sebagai pribadi kita perlu dong bukan hanya jaga jarak, tapi juga kita perlu menginfluence, perlu mempengaruhi orang lain. Kalau bisa ada tuh circle baik, komunitas baik gitu ya, pertemanan yang baik. Ada 3 dakwah secara dasar. Lisan, kata-kata, tulisan, buku, satu lagi perbuatan. Para ulama mengatakan bahwa dakwah atau menginfluence orang dengan perbuatan itu yang terbaik. Lebih bermanfaat, lebih sampai. Bila ingin kita menginfluence orang, mempengaruhi orang agar kebaikan kita nular ke orang, cara terbaik bukan berbicara. Cara terbaik bukan kita menulis tulisan di sosmed atau buku, tapi kita melakukan duluan. Kita mencontohkan. Bahkan kalau kita belajar di psikologi pendidikan anak, contoh itu mempengaruhi orang-orang baru belajar termasuk anak, itu tingkatnya 93%. Hanya 7% dari perintah anak-anak.
Jadi kalau yang muda-muda atau bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat jiwa dimanapun yang berada, kalau misalkan ingin, aku pengen deh mempengaruhi orang agar jauh lebih baik, contohkan. Jangan hanya mengatakan, contohkan. Jangan hanya memerintah, lakukan. Kami itu adalah orang pertama di keluarga besar Ustadz yang masuk pondok pesantren. Sepupu, adik-adik tidak ada yang masuk pondok pesantren. Tapi hari ini alhamdulillah rata-rata sudah masuk pondok semua dan menyelesaikan setoran 30 juz. Oke. Yang pertamanya masuk pondok saya. Dulu di daerah kami masuk pondok itu bukan keren. Karena banyak lulusan pondok pulangnya enggak jadi apa-apa. Tapi ketika kita bisa menunjukkan bahwa lulusan pondok pesantren berkualitas, tidak tergantung ke orang tua, bisa memberikan manfaat, kontribusi, kebaikan, pelan-pelan sedikit demi sedikit orang-orang mengikuti. Jadi kalau ingin kebaikan kita diikuti orang, kita lakukan duluan yang baik-baik itu. Jangan cuma berbicara, jangan cuma nge-share, jangan cuma menulis, tapi lakukan terlebih dahulu. Di dalam ilmu psikologi Islam dikatakan kebaikan itu menular sebagaimana keburukan juga menular. Maka banyak-banyaklah kita lakukan kebaikan agar kebaikan kita menular ke orang-orang di sekitar kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah selalu menempatkan kita bersama dengan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik juga. Begitu ya Mbak Kenny, semoga menjawab. Dan selanjutnya sahabat jiwa yang lain. Oke, ini ada ibu siapa Bu dan ingin curhat apa nih ke guru-guru kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau curhat Pak Ustadz, nyeritain masa lalu. Saya tuh sering main Pak Ustadz, sampai saya lupa sholat, jogging ke mall, lupa sholat. Kadang-kadang saya suka berbohong sama suami, sedih, ingat dosa. Sampai saya bangun malam, ya Allah umur saya udah pernah tua. Mbak Allah sudah dikasih sehat, panjang umur. Tapi saya lalai sama sholat ya Allah. Langsung saya ngambil air wudhu, langsung saya sholat taubat. Sampai saya tuh nangis terseduh-seduh. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apa tandanya bertobat Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tantangan bertaubat itu ya tadi yang ditanyakan. Silahkan untuk Ustadz Fida bisa memberikan pencerahan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Apa yang menjadi barometer ukuran kalau tobat kita udah diterima? Bisa jadi ada orang nangis-nangis terus memohon ampun kepada Allah, taubat kepada Allah, tapi Allah nggak terima taubatnya. Itu ciri-cirinya bagaimana? Baik, bertobat ada syarat. Taubat ada syarat. Satu, lakukan dengan segera. Jadi nggak perlu kalau yang namanya taubat itu nunggu nanti malam. Sekalian tahajud deh, tiba-tiba sore wafat. Taubat sesegera mungkin. Ya, sesegera mungkin, jangan nunggu nanti-nanti. Yang kedua, dia tahu kesalahannya apa. Jadi kadang-kadang kita taubat itu maunya borongan. Ya Allah, hamba taubat dari apa? Dari semua kesalahan hamba. Dia nggak ingat apa kesalahannya, dosanya apa. Jadi perlu dengan spesifik ngingat dosanya apa. Akui kepada Allah karena Allah pasti tahu dosanya. Setelah itu berjanji untuk tidak mengulanginya lagi. Yang keempat, tidak ada paksaan dari siapapun. Kadang-kadang begini nih punten. Ada suami melakukan kesalahan. Syarat dari istrinya, oke, saya mau rujuk. Yang penting kamu taubat ya. Ya saya taubat. Apakah suaminya betul-betul bertobat karena keinginan dia atau karena takut kehilangan istrinya? Dia takut kehilangan istrinya, tapi dia lupa sudah lama kehilangan Allah Azza wa Jalla. Nah, oleh karena itu 4 hal ini perhatikan Bunda. Bunda udah tobat? Sudah Ustadz. Tapi apa ya ciri-cirinya kalau taubat saya diterima oleh Allah? Apabila setelah taubat kita kemudian mudah sekali untuk melakukan kebaikan, ibadah. Biasanya sholat 5 menit sebelum sholat berikutnya. Ini 5 menit sebelum azan sudah ada di atas sejadahnya.
Setelah itu kepikiran apalagi ya? Perbuatan baik apalagi ya? Ini ciri-ciri orang yang diterima taubatnya oleh Allah SWT. Jadi taubat itu kita bisa tahu taubat kita diterima apabila apa? Apabila setelah taubat kita mudah melakukan kebaikan. Pertanyaan saya nih gantian. Bunda setelah taubat senang melakukan kebaikan apa enggak? Setelah sholat taubat tidak pernah melakukannya lagi. Tidak. Alhamdulillah. InsyaAllah Allah sudah terima taubatnya insyaAllah. Amin, Baik. amin, amin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu dia ya ciri-ciri kalau taubat kita diterima oleh Allah. Berarti patut berbahagia ya Ustadz jika kita bisa menjalani ibadah dengan lebih mudah, lebih ringan, lebih semangat lagi. Itu adalah ciri-cirinya ya Ustadz ya. Masya Allah, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat jiwa, pada segmen berikutnya kita akan berdoa dan juga bermuhasabah bersama. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali dalam program Renungan Jiwa. Sahabat jiwa, setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang disengaja maupun dosa yang tidak disengaja. Namun untungnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Namun pertanyaannya sahabat jiwa, sudah pantaskah kita untuk menerima ampunannya? Semoga kita bisa senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha dan Allah senantiasa menerima taubat kita. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dan sahabat jiwa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Renungan Jiwa. Saya Fahada Indi pamit undur diri, tentunya mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dari seluruh sahabat jiwa. Jangan lupa saksikan terus program Renungan Jiwa di TV One yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa dimanapun Anda berada, marilah sama-sama kita menundukkan hati dan kepala kita sejenak. Merenung dan kembali berpikir apa saja yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Ya Rabb, begitu banyak dosa-dosa kami ya Rabb. Rasa-rasanya hati ini malu sekali untuk memohon kepadamu. Namun Engkau adalah zat yang maha mengampuni, maha menerima taubat. Maka kami hadir saat ini ya Allah di hadapan-Mu. Kami bertobat terhadap kesalahan kami ya Allah. Apabila Engkau tidak mengampuni kami, kepada siapa lagi kami harus memohon ya Allah. Ya Rabb, begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Nikmat penglihatan kami, nikmat pendengaran kami, bahkan nikmat keluarga, pasangan dan anak-anak kami. Ya Allah, begitu banyak nikmat yang Kau berikan, tapi kami tetap bermaksiat di hadapan-Mu ya Allah. Ya Rabb, ampuni kami ya Allah. Ya Allah, apabila satu persatu orang-orang yang kami cintai meninggalkan kami, ya Allah. Kami mohon, Engkau jangan meninggalkan kami, ya Allah. Jangan meninggalkan orang-orang yang mencintai kami dan kami cintai. Ampuni mereka, ya Allah. Terimalah taubat mereka, ya Allah. Izinkan kami untuk dapat menatap wajah-Mu kelak di akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahmanur Rahim. Ya Malikul Quddus, Ya Jabbar, Ya Mujibas Sa'ili. Ya Allah, dari lubuk hati kami yang paling dalam dengan segala penyesalan kami, sekali lagi kami mohon ampun. Dan kami mohon terimalah taubat kami ini ya Allah. Terimalah taubat kami ini. Dan kami mohon saat kelak kami menghadap-Mu kembali, kembalikan kami tanpa ada satu dosa yang melekat pada diri kami. Kami mohon terimalah taubat kami ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin.